Percobaan 1 adalah menghitung nilai diskon. Nah, di sini diskon diberikan untuk pembelian lebih besar atau sama dengan Rp500.000. Jadi kalau ada pembelian sejumlah Rp500.000 akan dapat diskon 10%. Begitupun kalau lebih dari Rp500.000 ya. Oke, seperti biasa kita buatkan perintah untuk include library. Nah, studio.h itu sebenarnya adalah library yang berisi fungsi-fungsi umum yang digunakan pada pemrograman C, contohnya print, scan, dan scanf ya. Jadi kalau tidak di-include-kan maka tidak akan error ya. Jadi harus di-include-kan. Oke, kemudian kita tuliskan main. Jadi program utama pada pemrograman C itu ada di dalam main. Jadi kita tuliskan kode programnya di sini. Nah, di sinilah yang akan dijalankan ketika program dijalankan. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan deklarasi terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat kita identifikasi dulu apa saja yang bisa kita jadikan sebagai variabel yang kira-kira akan dilakukan modifikasi terhadap nilai-nilai yang di sini ya, di kasus ini ya. Jadi ini dari sini kita bisa tahu bahwa yang akan dimodifikasi itu nilainya adalah pertama diskon dan modifikasi nilai diskon itu berasal dari pembelian. Jadi akan ada dua variabel yang dideklarasi yaitu diskon dan pembelian. Nah, kemudian saya di sini menggunakan double itu untuk nilai pecahan. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa diskonnya adalah 10%. 10% itu koma ya, 0,1 ya. Jadi biasanya akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Jadi terus untuk diskonnya tidak terbatas, bisa jadi akan besar sekali, maka saya pilih double saja. Oke. Oke, nah kita harus ini lagi, jadi kita harus cek apakah variabel-variabel ini perlu diberikan nilai awal. Nah, untuk pembelian sendiri itu tidak perlu ya, jadi tidak ada proses yang dilakukan terhadap nilai pembelian, tidak akan berubah nilai pembeliannya. Jadi kita tidak akan memberikan nilai awal di sini. Sedangkan diskon itu kalau misalnya pembelian kurang dari 500.000 maka diskonnya 0 ya. Diskonnya 0 kecuali jika pembelian lebih dari atau sama dengan 500.000. Nah, akan ada diskon di situ. Tapi kalau kurang berarti diskonnya 0, maka kita berikan inisialisasi di sini. Oke, sekarang setelah ini kita buatkan perintah untuk memasukkan jumlah pembelian.
Oke, karena double, maka kita pakai penentu formatnya itu %LF. Kemudian lalu kita masukkan ke alamat dari variabel pembelian. Oke, kemudian setelah itu barulah kita proses diskonnya dengan menggunakan if. Kenapa menggunakan if? Karena kalau diskon itu hanya diproses jika pembeliannya lebih dari atau sama dengan Rp500.000. Kalau tidak, ya tidak diproses diskonnya. Tidak akan terjadi apa-apa ya, diskonnya 0. Jika pembeliannya kurang dari Rp500.000. Makanya di sini kondisinya 1, kemudian pernyataan yang mau dieksekusi pun ini ya, cuman dieksekusi jika pembeliannya lebih dari atau sama dengan Rp500.000. Kayak kita menggunakan if, paling tepat menggunakan if. Oke, jadi jika pembelian lebih dari atau sama dengan Rp500.000, maka diskon sama dengan 0,1 kali pembelian. Nah, kemudian berapapun diskonnya, maka kita akan tetap menuliskan besarnya diskon ya pada layar. Oke, kita coba jalankan, mudah-mudahan tidak error ya. Bismillah. Oke. Tidak error. Nah, misalnya kita coba dulu 300.000 pembeliannya. Nah, ini dia. Jadi besar diskon yang diperoleh adalah 0,00. Nah, bagaimana jika 500.000? Nah, akan memperoleh diskon ya. Nah, kemudian kalau misalnya lebih dari 500.000, 600.000 misalnya. Oke, akan memperoleh diskon ya. Oke, jadi diskonnya sebesar 10% dari jumlah pembelian. Oke. Terima kasih.